Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalatu wassalamu ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Sahabat thayyibah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama kami pada serpihan Ramadan, serial ayat-ayat pilihan di bulan Ramadan. Insyaallah pada segmen kali ini saya akan membawakan tentang keberkahan Al-Quran. Kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang manusia yang hidup di dunia ini, pasti menginginkan keberkahan ada pada sela-sela kehidupan kita. Yang bekerja pasti menginginkan pekerjaannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berumah tangga pasti menginginkan rumah tangganya diturunkan rahmat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menuntut ilmu pasti menginginkan ilmu-ilmu yang dia dapatkan adalah ilmu-ilmu yang berkah. Namun, dari sekian banyak keberkahan-keberkahan yang bisa kita dapatkan, keberkahan-keberkahan yang Allah turunkan pada muka bumi ini, ada satu keberkahan yang paling utama, yaitu adalah keberkahan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh berkah, maka ikutilah dia dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian diberi rahmat. Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya Al-Qur'anul Karim yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad merupakan kitab suci yang mempunyai banyak keberkahan dan manfaat bagi manusia. Syekh Al-As'adi menambahkan bahwasanya Al-Qur'an bisa menjadi obat bagi segala penyakit. Bahkan ada penelitian para dokter di Universitas Ain Kairo bahwasanya bayi yang lebih sering diperdengarkan Al-Quran akan jauh lebih tenang dibandingkan bayi yang tidak pernah didengarkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin." Dan sungguh kami telah turunkan Al-Quran agar menjadi obat dan rahmat bagi seluruh alam. Nah, dari penjelasan-penjelasan tersebut tidak bisa kita pungkiri lagi bahwasanya kitab suci Al-Quran memang memiliki banyak manfaat dan keberkahan bagi manusia. Sahabat thayyibah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat masa-masa jahiliyah tidak mempunyai tata krama, haram halal dilibas semua. Namun manakala Al-Quran turun di tengah-tengah mereka menjadi umat yang terbaik. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Umat yang terbaik bukanlah umat yang paling banyak panglima perangnya. Umat yang terbaik bukan pula umat yang paling luas daratan kekuasaannya. Namun umat yang terbaik yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya tadi, bahwasanya umat yang bisa mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Namun umat ini tidak akan bisa mengajak kepada kebaikan serta mencegah kepada kemungkaran apabila ia tidak kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini timbul keberkahan Al-Quran, yaitu apabila umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Sahabat thayyibah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada seseorang yang menginginkan keberkahan itu ada pada rumah tangganya, menginginkan keberkahan itu ada pada pekerjaannya, namun ia enggan untuk membaca Al-Quran, apalagi untuk mentadabburinya. Padahal kita semua telah mengetahui bahwasanya apabila kita menginginkan keberkahan itu ada pada diri kita,
ada pada sela-sela kehidupan kita, maka otomatis kita harus lebih baik lagi berinteraksi dengan Al-Quran. Dan setidak-tidaknya apabila kita memang benar-benar sibuk dan tidak bisa membaca Al-Quran, minimal kita mendengarkannya dengan seksama. Karena hanya dengan mendengarkan Allah Subhanahu wa taala juga bisa memberikan kita rahmat atau keberkahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Dan apabila diperdengarkan Al-Quran kepada kalian, maka dengarkanlah dengan seksama dan semoga kalian diberi rahmat. Imam At-Tabrani menjelaskan bahwasanya orang yang mendengarkan Al-Quran dengan seksama, maka ia dijamin akan mendapatkan keberkahan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang memiliki banyak keberkahan, tetapi Al-Quran tidak hanya memberikan keberkahan pada Al-Quran itu sendiri, namun Al-Quran juga memberikan keberkahan pada apa yang tersangkut kepadanya. Contoh, malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Karena apa? Karena malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu Al-Quran dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi yang paling mulia manakala Al-Quran turun kepada beliau. Dan bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia, yang paling istimewa, karena di dalamnya Al-Quran diturunkan serta malam Lailatul Qadar yang Allah sebutkan bahwasanya malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, karena di malam tersebut Allah menurunkan Al-Quran. Maka mumpung badan kita masih sehat, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita umur bertemu dengan bulan Ramadan yang paling mulia ini, maka marilah kita memperbanyak membaca Al-Quran, mentadabburinya, membersamai Al-Quran, berinteraksi kepada Al-Quran. Karena jangan sampai Ramadan telah meninggalkan kita pergi, namun yang ada pada hati kita bukannya rasa puas untuk beribadah, rasa puas untuk membersamai Al-Quran, namun yang muncul di hati kita adalah justru rasa penyesalan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya bawakan pada segmen kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.